wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Ari. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini Ibu akan mengabsensi kalian dulu ya. Parikatul Imaya, Siti Nur Ima, Ari Prasetyo, Kostradino, Vivi Putri, Fatia Zahra, Cindy Novita, Hanuna Dina, Fitria Ayu Juwita, Cynthia, Randa Difla. Apakah tidak masuk? Siapa? Kenapa? Oh, ya semoga cepat sembuh ya. Hari ini Ibu akan mengulas materi minggu lalu. Apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Apakah masih ingat sistem peredaran darah itu fungsinya apa? Ada yang masih ingat lagi? Sebagai antibodi, Bu. Apa ada lagi? Ya. Apakah ada jawaban lagi? Menyediakan oksigen, nutrisi, sari-sari makanan, hormon, dan misal metabolisme, Bu. Iya, benar. Sistem peredaran darah adalah atau sari-sari makanan yang diedarkan oleh tubuh atau diperlukan oleh tubuh. Nah, sebelum itu Ibu ada gambar. Coba kalian cermati ya. Perhatikan baik-baik. Nah, gambar apakah itu? Orang makan. Ya, kira-kira makanan yang dimakan oleh anak itu, diedarkan secara langsung atau perlu diolah terlebih dahulu? Diolah terlebih dahulu ya. Diolah oleh sistem apa? Ya, benar. Jadi kita akan mempelajari tentang kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Yang mencerna makanan, Bu. Iya, betul. Adapun tujuannya
kali ini belajar tentang sistem pencernaan, ada pun tujuannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem pencernaan melalui diskusi LKPD secara tepat. Dan peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ sistem pernafasan pencernaan pada manusia serta fungsinya melalui diskusi LKPD dengan tepat. Nah, sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan utama dan sistem pencernaan pendukung. Sistem pencernaan utama organnya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan sistem pencernaan pendukung ada hati, empedu, dan pankreas. Nah, Ibu ada gambar. Coba kalian tebak gambar nomor 1 itu gambar apa? Nomor 3? Lambung. Nomor 2? Nomor 4? Nomor 5? Nomor 6? Ya, benar. Yang pertama itu ada mulut, terus ini kerongkongan, terus ini lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, Ibu akan membagi kalian kelompok ya. Kelompok pertama ada Dinov, Bira, Fitria, Hanun. Terus kelompok kedua ada Lana, Ari, Ima, dan Maya. Kelompok 3 Cynthia, Nisla, Sisi, Fatia, dan Cindy. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD pengertian sedangkan diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Ibu akan memberi waktu kalian selama 30 menit. Apakah itu cukup? Ya, dikerjakan mulai sekarang ya. Ya, waktu sudah habis ya. Apakah ada yang bisa maju untuk presentasi? Ya, ayo kelompoknya Ari silakan maju. Perwakilan. Ya. Ya. Baik, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama itu mulut. Jadi mulutnya itu berfungsi sebagai tempat pertama di mana makanan masuk. Jadi proses pencernaan di mulut dengan pengunyaan. Yang kedua adalah kerongkongan.
Kerongkongan berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat di mana makanan dicerna secara kimiawi oleh asam lambung dan enzim pepsin. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus berfungsi sebagai sistem pencernaan yang panjang di mana usus halus terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi sebagai menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna serta membentuk feses. Yang keenam adalah anus. Anus berfungsi tempat keluarnya feses dari tubuh. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan untuk perwakilan kelompok ARI? Izin bertanya dari kelompok 1, bagaimana fases itu dikeluarkan dari tubuh? Jadi feses itu disimpan terlebih dahulu di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Ya, terima kasih. Apakah sudah jelas yang pertanyaan yang dijawab oleh kelompok ARI? Ya. Fases itu dikeluarkan dari fases itu di rektum dikeluarkan melalui anus ya. Nah, kelompok ARI silakan duduk. Terima kasih ya. Beri aplaus kepada kelompok ARI. Ya. Nah, ini ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan utama. Sistem pencernaan itu pertama dimulai dari mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama. Pencernaan itu dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Fungsi mulut yaitu untuk membantu menghaluskan makanan agar bisa ditelan oleh mulut. Kemudian, dari mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan adalah pencernaan yang terbentuk tabung. Fungsi kerongkongan itu untuk memindahkan makanan menuju ke lambung. Dari kerongkongan, makanan akan diteruskan ke lambung. Lambung ini bagian pencernaan yang paling elastis dan bentuknya seperti kantong. Fungsi lambung sebagai tempat penyimpanan sementara, menghancurkan makanan, mengolah makanan, dan diteruskan ke usus halus. Nah, usus halus merupakan pencernaan paling panjang. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu dari usus kosong dan usus penyerapan. Nah, coba Fatia baca. Makanan dari usus halus diteruskan ke usus besar. Fungsi usus besar menyerap cairan, mineral, dan sisa-sisa makanan yang diserap oleh usus halus. Dalam usus besar terdapat bakteri yang namanya bakteri E. coli. Bakteri ini membantu untuk melakukan pembusukan sehingga menghasilkan kotoran atau feses. Kemudian feses ini nantinya akan ditaruh di rektum sementara, sehingga diteruskan ke anus. Fungsi dari anus adalah tempat keluarnya kotoran dari tubuh kita. Ya. Terus sedangkan sistem pencernaan pendukung. Sistem pencernaan pendukung itu terbagi menjadi 3, yaitu hati. Hati berfungsi untuk menghasilkan cairan, yaitu cairan empedu yang berfungsi menghancurkan lemak. Empedu, cairan yang nantinya keluar ketika makanan mengandung lemak. Sedangkan pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim untuk menghancurkan makanan. Nah, apakah dari materi ini kalian sudah paham? Kalau paham, Ibu akan
mengulas materi yang tadi Ibu jelaskan ya. Coba jawab pertanyaan ini. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Coba dibaca Apa saja organ sistem pencernaan utama? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, benar. Terus, apakah ada yang bisa menjawab untuk soal nomor 2? Apa saja organ sistem pencernaan pendukung? Jawabannya itu ada hati, empedu, dan pankreas. Ya, benar sekali. Untuk yang nomor 3, siapa yang mau menjawab lagi? Usus halus terbagi menjadi 3 apa saja? Yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga usus penyerapan. Ya, benar sekali. Ternyata alhamdulillah ya, ternyata kalian masih mengingat materinya. Dan kalian sudah paham tentang materi hari ini. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Setiap bagian dari sistem pencernaan memiliki fungsi spesifik dan penting dalam memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Dari materi ini apakah perlu ada pertanyaan lagi? Ya, kalau sudah jelas Ibu akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.